Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan atima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat maghrib fa insyaallah salat isya Masjid Al-Ikhlas, Kureksari, Deltasari, Sidoarjo. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan di antara nikmat adalah saat ini, karena langkah kaki kita masih dibawa ke masjid, bisa sholat fardu berjamaah, masih mau tinggal diam untuk bertabul ilm. Ini berarti nikmat. Kenapa? Karena hanya orang yang dipilih saja oleh Allah ada di sebuah majelis. Rasul Muhammad SAW bersabda, dibukukan Imam Bukhari, diletakkan dalam kitab besar beliau Sahih Bukhari di nomor urut 71, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut dijadikan faqih, tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Dan ini baru bisa terjadi kalau dia hadir di majelis. Maka Allah gerakkan dia dalam majelis. Sehingga Imam Muslim pun membukukan sabda Rasul Muhammad SAW, diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an, idam marortum biriyadil jannati farta'u. Dan apabila engkau sudah dipilih Allah di taman surga, ini taman surga. Qalu, sahabat bertanya, ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga ya Rasul? Qal, Rasul menjawab, hilakuh dzikr, halaqah, liqa, majelis ilmu, majelis taklim, majelis dzikr, majelis Jumat. Idza quri'al Quran wal hadits, apabila di dalamnya dibacakan Quran dan hadis, itulah taman surga. Maka bersyukur kita yang saat ini berada di taman surga. Dan orang yang melapangkan majelis seperti ini, Allah punya janji lagi, diletakkan di surat Mujadilah surat 58 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qilalakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, apabila diumumkan ada kajian dan kau lapangkan waktumu, langkah kakimu menghadiri majelis tersebut, fafsahu yafsahillahu lakum, maka aku akan melapangkan seluruh urusanmu. Masya Allah, ini janji Allah. Jadi siapa yang melapangkan majelis ini, Allah lapangkan semua urusannya.
Itu pun masih ditambah lagi di ayat yang sama, di ujung ayat, waladina utu ilma darajat. Dan Allah janjikan diangkat derajatnya dengan ilmu. Maka bersyukur kita yang dipilih oleh Allah. Semoga kita yang hadir dan segenap keluarga yang terpilih ini dijadikan Allah hamba-hamba yang mendapatkan khairiyah dari sabda Rasul Muhammad SAW dan mendapatkan janji Allah Rabbuna wa Ta'ala. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, sehingga kita nanti mampu mencapai derajat hamba-hamba yang muttaqi, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Kita sampai di Al-Baqarah ayat 26 dan 27. Ayat 26 dan 27 ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan tentang perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Quran serta hikmah. Jadi petang hari ini kita akan bahas Al-Baqarah ayat 26 dan 27 yang menjelaskan tentang perumpamaan yang Allah letakkan dalam Quran serta hikmahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalama ba'udatan fama fawqaha fa amal ladzina amanu wa ya'muna amanul haqqu mir rabbihim wa amal ladzina kafaru wa yaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudilu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudilu bihi lil fashkin, yang artinya sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk yang lebih rendah bahkan dari itu. Adapun orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apa maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah. Ini kata mereka yang fasik dan yang kafir. Dari perumpamaan ini banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang fasik, yaitu orang yang melanggar perjanjian yang sudah ditetapkan Allah. Maka dalam ayat 26-nya Rabbuna wa Ta'ala di ayat 27-nya mengatakan alladzina yakhuduna ahdallahu min ba'di misyaqihi wa yatquna wa amarallahu bih ayyusala wa yusiduna fil ard ulaika humul khasirun, yaitu orang yang melanggar perjanjian setelah perjanjian itu teguh, memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menghubungkan dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itu orang yang merugi. Kalau kita lihat dua ayat ini, Allah memilih nyamuk. Kenapa nyamuk? As-Su'udi meriwayatkan dari tafsirnya dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud dan seorang sahabat. Perumpamaannya pakai nyamuk. Nyamuk itu seberapa besar coba? Kecil banget. Kecil sekali nyamuk itu. Tapi nyamuk itu kalau dipakai pembesar, ternyata nyamuk itu punya mata, punya hidung, punya mulut, ada belalainya, punya otak, ada jantung, ada paru-parunya, ada pencernaannya, terus ada sistem pembuangannya, ada saluran darah. Bayangkan benda seperti itu, sanggupkah kira-kira manusia membuatnya? Nggak sanggup. Nah ini kalau dilihat dengan mata iman, mata ketakwaan, barulah dapat petunjuk. Tapi orang-orang fasik kok meremehkan sekali, diumpamakan seperti binatang yang tidak berharga. Bahkan kalau nempel di tubuh dibunuh, dimatikan. Maka disinilah sehingga Allah mengatakan bahwa masaluhum kamasalul ladzi yasfaqul nar. Perumpamaan inilah seperti orang menyalakan api. Apa maknanya dengan menyalakan api ini? Sehingga orang-orang yang munafik atau orang yang fasik itu kalau kena perumpamaan Allah itu tidak malah hatinya tergetar, tapi yang ada amarah. Ini maknanya.
yang timbul amarah. Said meriwayatkan dari Qatadah, maksudnya Allah tidak malu terhadap kebenaran dengan menyebutkan sesuatu yang sangat kecil, bahkan terkadang Allah juga membukakan suatu perumpamaan yang begitu besar. Ketika Allah menyebutkan lalat, laba-laba dalam kitabnya, orang sesat mengatakan, apa maksudnya ini? Innallaha la yahtayi wa adyadriba masalah wa yu'adakhunu fama faqawaha. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan, baik binatang yang sekecil apapun. Bahkan biji, Allah malah pakai biji sawi, ya. Biji sawi itu kecil sekali. Dan ternyata kalau biji sawi dipecah, itu ada lapisan kulitnya, ada batang, ada inti, masih ada atom kecil. Bayangin, itu sudah kecil, itu masih bisa dipecah-pecah lagi. Luar biasa. Makanya Allah bilang, orang-orang beriman itu kalau melihat ayat Allah, itu biasanya dia mendapat petunjuk. Kalau dia beriman, kalau dia mengimani. Tapi kalau enggak, yang ada amarah. Makanya kenapa tidak bisa dikatakan bahwa di dunia ini tidak bisa orang dikatakan harus beriman. Karena iman tidak seseorang itu juga tergantung daripada dia membuka hati atau tidak. Perumpamaan dunia. Dari ayat 2 ini Abu Ja'far Al-Razi meriwayatkan dari Robi bin Anas. Ini adalah perumpamaan dunia. Jadi nyamuk tadi itu perumpamaan dunia, bahwa nyamuk itu hidup tanpa rasa lapar. Namun jika dia kenyang, dia mati. Jadi nyamuk ini hidup itu tanpa rasa lapar. Jadi nyamuk itu umurnya memang gak panjang, hitungan hari. Dan nyamuk itu ternyata tidak pernah punya rasa lapar dari hasil penelitian. Masa sebegitu aja sahabat sudah bisa menguraikan ini, bahwa nyamuk tidak punya rasa lapar. Dan ternyata setelah sekarang dunia sains, dunia pendidikan, benar, ternyata nyamuk tidak punya rasa lapar. Dan begitu dia nanti sudah makan, darahkah, sari buah atau apa yang dia hisap, langsung keluar telur. Habis itu mati. Telurnya nanti yang meneruskan. Seperti itu. Jadi nyamuk itu hanya hitungan hari. Kalau dia tidak gigit-gigit, tidak lapar-lapar dia. Tapi begitu sampai di tempat yang dia mau hisap, dia hisap. Terus mati besoknya setelah mengeluarkan telur. Nah, dalam Al-Quran ini pernyataan kata kenyang itu memiliki makna dunia. Maka saat itulah Allah mencabut nyawa mereka. Maka dalam surat Al-An'am, di surat yang ke-ayat 44, "Fallama nasu wa madoriku hibih." Maka tatkala mereka mengingat peringatan ini, kemudian fatahna alaihim, baru Allah berikan pada mereka pintu kesenangan. Jadi nyamuk yang dibayangkan hidup tanpa lapar itu memiliki gambaran dalam penjelasan dari hadis Rasulullah SAW dari para sahabat ini, bahwa sebaik-baik kita hidup itu tidak murka. Nyamuk itu ternyata dia itu tidak lapar, dia tapi tetap menjalankan hidupnya. Kalau dia sudah hidup, dia dapat selesai. Artinya apa di sini? Mamin muslimin yas'ahu wa sakauha fa aman faqulaha illa kitaballahu biha dahaba wa muda anhu biha khataba. Tidaklah seorang muslim itu, kalau dia sampai tertusuk duri atau dia dalam sebuah ujian, sesungguhnya itu untuk menghapus dosa dan kesalahannya. Apa maknanya dengan hadis Rasul ini? Bahwa manusia kita ini hidup di dunia itu secukupnya. Nyamuk itu juga secukupnya kok. Jenengan pernah lihat nggak? Nyamuk habis gigit jenengan terus pindah tonggo ini gigit lagi, pindah lagi. Enggak loh. Nyamuk itu sekali gigit pergi dia selesai. Ada enggak nyamuk habis gigit jenengan terus dia pindah sebelah digigit lagi? Enggak. Nah ini kalau digambarkan ini kera Pak. Kera tahu kera? Monyet itu kalau di kebun binatang jenengan lempar kacang, dia tangkap pakai tangan kiri. Kalau nyamuk dapat langsung pergi. Kalau kera itu kalau perlu orangnya yang ngasih makan tuh direbut. Nanti kalau dapat lagi pakai tangan kanan, kirinya.
Itu masih dilempar lagi. Sikil ya Pak, kakinya itu nyotang untuk nangkap. Itu kera. Nah, ayat ini yang kalau gambarkan nyamuk itu, kita disuruh belajar. Kita disuruh belajar dari makhluk yang bernama nyamuk, ya. Makhluk yang bernama nyamuk, kita disuruh belajar bahwa nyamuk itu setelah ia mendapatkan secukupnya, ia tidak rakus, tidak murka. Maka manusia diharapkan kita ini menjadi manusia jangan murka. Kalau sudah dapat jabatan ya sudah, ya. Kalau sudah dikasih kendaraan sama Allah disyukuri, ya. Dikasih rezeki lebih, anfiku fisabilillah, diberikan banyak ke jalan Allah. Jangan begitu dapat lebih, inovaiki waya ganti Alphard gitu ya. Nanti kalau dapat Alphard lagi, waya ganti nih Lexus gitu ya. Pokoknya terus seperti itu. Jangan. Kecuali itu dibutuhkan untuk sebuah fasilitas, boleh. Boleh loh. Artinya begini. Kita tuh boleh gak kaya sama Allah? Boleh. Allah suka kita kaya. Suka. Karena Allah benci orang muslim yang miskin. Dalam surat 3 Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas hubusi syahwat minan nisa wal banina wal muqantarati min dahabi wa fidoti wa khali musamawat wal an'am wal hars wa dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab, yang artinya dijadikan manusia tuh merasa indah dalam pandangannya, cinta wanita, harta, anak-anak, perempuan, harta benda, emas, perak, sawah ladang, kuda-kuda tunggangan, hewan. Gak apa-apa, Allah suka. Tapi Allah katakan dengan kalimat mataul hayatid dunya, itu semua hanya kesenangan sementara di dunia. Kemudian Allah katakan dengan wallahu indahu husnul ma'ab, semua nanti akan kembali padaku. Artinya Allah suka kita kaya, suka, senang. Karena muslim yang kaya berarti kuat. Maka Allah suka tangan ke bawah daripada tangan ke atas. Sehingga Allah memberitahukan bahwa tidak pernah menganggap remeh sesuatu yang dijadikan perumpamaan. Allah tidak pernah menganggap remeh apapun yang dalam Al-Quran ini Allah jadikan perumpamaan. Baik lalat, baik lebah, baik laba-laba, baik semut, itu semua maknanya luar biasa. Sebagaimana Allah tidak merasa enggan menciptakannya, demikian juga dia tidak merasa enggan untuk membuat perumpamaan dengannya. Sebagaimana dia perumpamaan dengan lalat, laba-laba dalam firman-Nya dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 73. Dikatakan di sana ya ayhan nas diriba masalul wasaminillahu innal ladzina tad'una min dunillah. Hai manusia, telah dibuatkan perumpamaan, maka dengarkanlah oleh kamu perumpamaan itu. Innallaha la yaqulu wa dzalika qauluhu, karena sesungguhnya kamu akan disuruh oleh Allah. Wala ida min dahaba, tidaklah Allah menciptakan seekor lalat pun. Wala adina dahaba, walaupun lalat itu merampas sesuatu dari mereka. Itu pun saja lalat juga punya makna. Ternyata lalat itu sayap kanan dan sayap kiri semua memiliki kelebihan. Sayap kirinya apa? Racun. Sayap kanannya obatnya. Sehingga ketika Rasul mengatakan dalam hadisnya, ketika sahabat membuang air minumnya yang kena lalat, Rasul langsung marah. Dibacakan ayat ini. Lalat itu pun, kalau kamu kecemplung lalat, cemplungkan. Habis cemplungkan, entas lalatnya, minum. Ini kalau orang tidak beriman, nggak kolu, Pak. Mohon maaf nih, mohon maaf. Orang tidak beriman tidak kolu. Orang beriman dia tahu ketetapan Allah, dia tahu ini keselamatan dilakukan. Jadi kalau minuman kita kecemplung lalat, bukan dibuang, lalatnya itu cemplungkan lagi, celup, sudah ambil, buang lalatnya, minum. Obat itu. Orang tidak beriman, malah muntah-muntah. Ini dia. Jadi Allah memberikan perumpamaan dalam Quran ini begitu luar biasanya.
Artinya tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan ini yang tidak memberikan pembelajaran di muka bumi. Maka kalau kita lihat surat 96 ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'alamal bil qalam. 'Alamal insana malam ya'lam. Jelas sekali loh. Manusia, baca itu loh Quran itu kata Allah. Baca dengan menyebut nama Allah. Tahulah kamu itu dibuat dari segumpal darah. Dan Allah mengajarkan kamu dengan kolam. Apa kolamnya? Quran ini. Alamal insana malam ya'lam. Yang mana manusia yang tidak tahu menjadi tahu. Semua penelitian di muka bumi ini itu dari Quran, Pak. Dari Quran. Semua penelitian di muka bumi ini dari Quran. Mau alam semesta, mau antariksa, mau lapis langit di surat Al-Mulk, lengkap di semua sudah ada. Bahkan di dalam surat 6 ayat 59, surat 6 ayat 59 itu Allah mengetahui semua yang ada di alam ini. Surat 6 ayat 59. Oh betul. Wa indahu mafdahul ghaibi la ya'lamuha ilahu. Segala kunci-kunci gaib itu hanya Allah yang mengetahui. Dan Allah tidak memberikan kepada siapapun. Tapi wa ya'lamu fabil bari wal bahr. Tapi Allah mengetahui apa yang ada di bumi dan apa yang ada di laut. Dan ini diajarkan pada kita. Diajarkan oleh Allah. Maka disinilah tidak ada satu helai daun pun yang jatuh ini tanpa sepengetahuan Allah. Maka disinilah kita diminta sebagaimana dia membuat perumpamaan, sehingga kita harus mengetahui bahwa perumpamaan itu masalul ladina takhudu min dunillahi falya'a kamasalil wa akhabuna wa nahduna. Perumpamaan orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah seperti laba-laba yang membuat rumah. Orang yang mengambil pelindung seperti selain Allah, Allah dijadikan ini seperti laba-laba yang membuat rumah. Saya tanya, rumahnya laba-laba, kalau ada laba-laba di sudut-sudut masjid ini, konangan marbot, konangan takmir, diapakan? Dibersihkan. Dan dia tidak punya paku cakar apa namanya? Cakar ayam. Dia tidak punya ini mekanika teknik. Kalau orang teknik tuh ikatan tiang satu dengan tiang lain tuh ada mekanikanya. Namanya mekanika teknik, mektek kalau pelajarannya di kuliah dulu. Ketika saya kuliah di teknik sipil seperti itu. Itu laba-laba nggak punya. Laba-laba cuma narik benang, dilekatkan gitu aja. Begitu kena sapu atau kena angin yang keras aja, hancur. Sampai Allah gambarkan orang yang punya sesembahan atau orang yang masih pakai perlindungan selain Allah. Contoh, jimat, pegangan, wis itu kata Allah laba-laba. Bangun rumah hancur, tidak ada manfaat. Tapi kalau misalnya kita pernah seperti itu, tidak usah masalah. Tinggal minta ampunan, selesai. Minta maaf aja sama Allah. Mohon ampunan, diampuni. Dan Allah letakkan di surat 71. 71 itu surat Yunus, surat Nuh di ayat 10. Istighfar tuh gak main-main dong. Fakustaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Istighfarlah kamu padaku kata Allah. Mintalah ampunan. Tak ampuni. Apapun itu. Jadi kalau kita dulu pernah seperti itu, gak usah takut. Memang kalau para turis tahu Pak, turis turunan Islam paling dableknya jimat, karomah gitu. Karomah, jimat, apalagi susuk. Saya dulu juga susuk Pak. Kalau misalnya saya ke pasar beli, uang saya lebih, saya minta susuk. Mana susuknya gitu. Tapi kalau dipikir antara orang-orang yang kafir terus pindah Islam sama orang Islam, itu lebih parah orang kafir Pak. Contoh nih, boleh kan saya kasih contoh diri saya? Boleh ya? Saya tuh lebih parah dari jenengan. Jenengan paling cuma jimat, paling susuk, paling pegangan dari apa ulama kiai gitu. Saya lebih parah Pak. Saya Tuhannya ada 3, rupa-rupa warnanya. Bayangin aja.
Jenengan paling cuman itu tuh, tapi tetap la ilaha illallah kan, tetap la ilaha illallah kan. Ya, jenengan tuh masih on dablek pakai karomah, pakai pegangan, pakai jimat, kan masih la ilaha illallah. Lah saya, Tuhanku ada 3 Pak, rupa-rupa warnanya. Lebih parah saya Pak. Tapi karena Allah punya janji tadi, fastaghfiru, mintalah ampun padaku, innahu kana ghafaro, ya sudah, saya minta ampunan, selesai. Terus ada orang bilang begini, tapi bagaimanapun juga apa yang pernah kita lakukan itu akan membuat kita masuk neraka. Loh, jangan sembarangan ngomong begitu, kan gitu. Kalau kita pernah seperti itu, kita bertobat, selesai kok, nggak pakai mampir neraka. Hak. Kalau misalnya pernah berbuat syirik terus harus masuk surga, saya ndak lock out. Saya ndak lock out dari gereja Pak. Saya lock out tuh kan ada jaminannya, dan jaminannya diletakkan di surat 39 ayat 53. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wa la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Muhammad bilang sama hamba-hambaku yang melampaui batas, ini dosanya udah parah banget lah, udah parah lah. Allah bilang apa? Jangan putus asa dari rahmatku. Kemudian Allah bilang apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Aku Allah itu mengampuni semua dosa gitu. Jadi tidak ada dosa yang tidak diampuni, semua diampuni. Bahkan kalau kita bertobat, tidak pakai mampir neraka. Jadi kalau dulu pernah pakai jimat, pakai susuk, pakai apapun, dulu ya sudahlah, minta ampunan sama Allah, selesai. Besok bertanggung jawab, enggak, karena sudah ditobatkan. Dan ini Allah letakkan di surat 19 ayat 60. Ilaman tabah wa amana amilan soliha yakulul jannah la yatamuna sayi'ah. Ini janji Allah. Maka orang yang bertobat, beriman, beramal kebaikan, aku masukkan surga tanpa mampir neraka, tanpa didolimi, tanpa dianiaya sedikit pun. Itu dia. Nah, oleh karena itu, apabila kita mungkin pernah seperti ini semua, sebagaimana yang kita bahas 2 ayat ini, kita pernah meremehkan, kita pernah menganggap Allah, nah semua, cukup minta ampunan, cukup bertobat, selesai. Maka Allah Rabbuna wa ta'ala berfirman, daraballahu masalal abda mamlu wa kana yaqdiru wa ala syai. Surat An-Nahl ayat 75. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba saya yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak satu apapun. Semua, justru Allah kalau memberikan perumpamaan itu yang diremehkan manusia. Nyamuk, lalat, semut, hamba sahaya, ini semua Allah lakukan supaya kita itu mau mentadaburi Quran, mau mempelajarinya, sehingga orang bisu yang tidak bisa berbuat sesuatu pun itu bukan jadi sebuah beban. Orang yang tidak dicukupkan oleh Allah itu pun juga harusnya menjadi beban. Tapi kita harus mengambil hikmah. Ya, karena ada orang kelihatannya sehat Pak, tapi ternyata bocor halus. Dan itu kejadian Pak 2 bulan yang lalu Pak. Itu waktu itu sholat subuh kejadiannya. Saya sudah ceramah seperti ini. Pintunya masjid 3 Pak. Pintu timur 1, pintu utara 1, selatan 1. Saya sudah mulai, masih muqaddimah, ada yang datang terlambat sholat subuh ini. Satunya dari pintu selatan, satunya dari pintu utara. Karena saya sudah memulai ceramah, mereka nggak berjamaah, tapi sendiri-sendiri, tapi rada dekat dan kelihatan dengan mata saya. Lah kok dua-duanya ini 3 rakaat subuh. Saya jadi tertarik sambil ceramah, loh wong iki kok telu, sebelahnya juga 3. Saya jadi tertarik antara sudah ceramah sama lihat orang 2 ini subuh kok 3. Saya tanya, yang selatan selesai dulu salam, saya tanya, Bapak sholat apa ya? Subuh. Berapa rakaat Pak? Saya lupa. Ini tadi sudah 2 atau masih 1? Saya lupa, saya ragu, saya tambahi. Oh betul, itu dari Rasulullah. Nah itu. Yang utara begitu salam juga saya tanya, sholat apa Pak? Subuh. Berapa rakaat? 3. Saya tanya, kenapa 3? Saya capek. Saya kalau udah capek biasanya 4, 5 atau 6. Ini kimelok sopo coba. Saya mau ngejar lebih jauh yang depan. Ustaz, kenapa? Bocor halus. Oh ya wis nek bocor halus.
Mau diapakan lagi yang bocor halus? Ya cuman saya ingatkan aja, nggak usah banyak-banyak, 2 aja. Terus ketawa-ketawa, oh, ya makasih. Ya, nggak usah banyak-banyak, 2 aja kalau subuh. Bocor halus Pak, ya sudah kalau bocor halus. Itu pun ya sama Allah juga diberikan sebuah perumpamaan. Artinya kita menghadapi seperti itu tuh tidak boleh ada emosi, tapi dengan segala kelembutan, mau memahami. Maka dalam tafsir As-Suudi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat mengatakan banyak orang yang disesatkan memang oleh Allah dari perumpamaan-perumpamaan itu. Kenapa? Sebab mereka fasik, sebab mereka munafik. Namun manakala mereka membenarkan keimanannya, mereka yakin itu, mereka akan mendapatkan pembelajaran dari semua perumpamaan yang Allah tetapkan. Oleh karenanya saudara-saudaraku, maka Allah juga mengatakan lagi dalam surat Ar-Radd surat ke-13 di ayat 19 dan 21, orang yang mengetahui bahwa turunnya Rabbmu itu adalah semua benar. Jadi Allah mengatakan afaman ya'lamu annama unzila ilaika, apapun yang aku turunkan untuk kalian semua ini, illalladzina min rabbika haqqu, bahwa sesungguhnya yang aku turunkan untuk kalian adalah hal yang hak dan semua dalam kebenaran. Rabbmu adalah Rabb yang benar. Maka disinilah kita diminta oleh Allah Rabbuna wa ta'ala untuk senantiasa mentadaburi Quran, berinteraksi dengan Quran, karena dalamnya ada al-ahdu, perjanjian antara manusia dan Allah penciptanya. Maka dalam pendapat daripada Ibnu Mas'ud dari Ibnu Abbas mengatakan, Rasul mengatakan bahwasanya sebaik-baik kita adalah memahami kitab-kitabnya melalui lisan Rasul Muhammad, maka yang melanggarnya dia pasti tidak akan mengamalkannya. Pendapat orang fasik dalam ayat tersebut, terutama orang-orang kafir dan munafik dalam alangan, adalah orang-orang ahli kitab yang sudah melakukan kerusakan pada perjanjian yang mereka langgar sendiri. Maka Allah Rabbuna wa ta'ala mengatakan Yahudi itu ingkar, sedangkan Nasrani itu sesat. Hadis rawahu Bukhari nomor 423. Jadi Allah sendiri mengatakan bahwa Yahudi itu ingkar, kalau Nasrani sesat. Di mana ingkarnya Yahudi? Karena Yahudi itu semua ketetapan Allah dilanggar, semua dilanggar. Nabi-nabinya ditolak, Nabi Isa ditolak, Rasul Muhammad SAW ditolak, dia nolak-nolak. Kalau Nasrani sesat, kenapa? Karena Tuhannya ada 3, rupa-rupa warnanya, ya? Padahal Nabi Isa mengajarkan la ilaha illallah. Maka pendapat yang mengatakan bahwa orang fasik dalam ayat-ayat Allah ini menyangkut seluruh orang kafir, termasuk orang musyrik dan munafik ada di dalamnya. Perjanjian Allah kepada mereka yang bertauhid dan dalil-dalil yang diturunkan menunjukkan atas rububiyah, bahwa Allah adalah zat yang berhak disembah. Sedangkan perjanjian Allah kepada mereka hanyalah untuk meminta, mentaati para nabi dan rasulnya. Namun kenyataan mereka mengingkari para nabi dan rasulnya. Ini tidak ada di kitab ini Pak, tidak ada di kitab ini tambahan. Lihat, saya buktikan bahwa kaum Nasrani itu mengingkari apa yang disampaikan Nabi Isa. Ada yang HP-nya bisa Google, HP-nya bisa Google, bantu saya. Lukas pasal 4 ayat 8. Lihat, Nasrani itu benar-benar mengingkari nabinya sendiri. Lukas pasal 4 ayat 8. Ada mic Ustaz, ada mic untuk beliau? Coba bacakan saya. Benar, mereka ingkar. Nih, Lukas pasal 4 ayat 8, berisi firman Yesus kepada iblis, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya pada Dia sajalah engkau berbakti. Jelas banget tuh kalimatnya Nabi Isa, jelas banget. Nabi Isa bilang apa? Engkau harus menyembah hanya kepada Allahmu saja dan berbakti hanya kepadanya saja. Jelas banget. Kenyataan apa yang terjadi? Beliau malah dituhankan, sehingga Tuhannya ada 3. Lagi Yohanes pasal 17 ayat 3. Nabi Isa bilang dirinya itu utusan Allah, bukan anak Tuhan. Makanya saya lock out Pak, lock out dari sana. Insya Allah saya tidak akan reinstall ulang ya. 17 ayat 3 Yohanes. Inilah yang berbunyi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa
Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Duh, jelas Pak, jelas banget loh. Jadi surga itu hanya didapat orang-orang yang hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah dan aku Yesus utusan. Begitu? Tuh. Lah kok dijadikan dia anak Tuhan? Makanya saya lock out, Pak. Dan ayat ini nggak mungkin dibacakan di gereja manapun. Kenapa? Jamaah pindah alih kelas. Kalau jamaah gereja pindah alih kelas, pendetanya bangkrut, Pak. Kenapa? Setoran tutup, pindah kota infak. Nah, saudara-saudaraku, maka yang dibahas Allah itu sama ini. Mereka mengingkari ketetapan Allah. Mereka mengingkari, bahkan mereka menjauhi dari apa yang ditetapkan oleh para rasul-rasul. Mukjizat yang tidak mampu dilakukan oleh manusia tetap mereka ingkari. Hal ini membuktikan kebenaran-kebenaran. Mereka berpendapat dengan pendapat yang mengatakan pembatalan perjanjian, sehingga mereka melakukan adalah yang tidak mengikuti dalil-dalil sahih. Maka pendustaan mereka terhadap para rasul, kitab-kitab Allah sebelumnya adalah dibawa oleh orang-orang yang diriwayatkan oleh Muqatil bin Hayyan dengan penjelasan yang condong dengan penjelasan ini, sebagaimana Allah telah memutuskan kepada mereka, sesatlah Nasrani dan ingkarlah Yahudi. Saudara-saudaraku, maka yang dimaksud dengan kerugian terhadap orang-orang yang tidak mau mempelajari Quran, Allah katakan dengan kerugian, ulaika humul khosirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Muqatil bin Hayyan mengatakan rugi di mana? Di akhirat. Di akhirat. Dalam surat Ar-Radd ayat 25. Ulaika lahumul abdu walahum suwadaru. Dan mereka orang-orang yang memperoleh kutukan dan mereka akan ditempatkan di tempat neraka jahanam. Maka tentang firman-Nya ini ulaika humul khasirun, mereka orang-orang yang merugi. Ibnu Jarir mengatakan dalam jamaknya khasirun adalah orang-orang yang sebenarnya sudah diberi rahmat sebelumnya dengan kitab-kitab sebelumnya, tapi mereka mengingkari dan mereka telah mengubah kitab-kitabku. Demikian juga dengan orang munafik dan orang-orang kafir yang merugi, dan Allah haramkan bagi mereka surga dan Allah tempatkan mereka di neraka dan kekal di dalamnya. Alhamdulillah. Selesai 25, 26, 27. Besok masuk ke bukti-bukti kekuasaan Allah di ayat 28. Bagaimana ceritanya? Nantikan pada channel dan gelombang yang sama. Masih berapa menit lagi sebelum adzan? Cuma 2 menit. Ada yang mau didiskusikan? Ya, silakan. Boleh mic-nya dibantu ke sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dijelaskan semua dosa kan pasti diampuni sama Allah selagi kita mau bertobat. Akhir-akhir ini kan banyak koruptor yang tertangkap, dan salah satunya itu ada yang sudah keluar penjara dan beliaunya itu bertobat, bahkan menjadi pendakwah di kalangan ibu muslimah. Yang saya tanyakan, apakah harta yang dihasilkan dari korupsi itu wajib dikembalikan, sedangkan dia itu merasa sudah bertobat? Ustaz namanya sudah tidak mampu. Ya, baik. Terima kasih. Syarat tobat 6. Masalahnya begini. Oke, tobat. Tapi tobat punya syarat. Syaratnya 6. Yang pertama karena Allah. Yang kedua dia harus menyesali. Yang ketiga berjanji tidak mengulangi. Yang keempat tobatan abdihi ila ruh mina yagurgir. Tobat itu diterima sebelum rohnya sampai kerongkongan. Yang kelima sebelum matahari terbit dari barat. Yang keenam kalau menyangkut orang lain harus diselesaikan. Nah, harta yang menyangkut bukan orang lain itu harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Itu baru diterima. Baru diterima. Jadi kalau itu mendolimi yang lain, maka dia harus menyelesaikan supaya tidak terdolimi. Itu kan harta rakyat, uang rakyat, maka harus dikembalikan. Dan nanti negara yang mengaturnya untuk mengembalikan. Terjawab. Nah, jadi tobat itu karena Allah, menyesal, berjanji tidak mengulangi sebelum ruh sampai kerongkongan, sebelum matahari terbit dari barat, dan kalau menyangkut yang lain diselesaikan. Jadi Allah tidak mau selesaikan, baru dapat tobat. Tapi Allah dibilang innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh aku Rabbmu mengampuni semua dosa selama kita mau bertobat. Terjawab ya.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Saya lanjut ke Wadung Asri ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.